Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rapu Channel. Now today kita akan belajar tentang Microsoft Excel, di mana akan mengambil materi tentang penggunaan fungsi rumus statistik di Microsoft Excel. Di sini tujuannya untuk membuka pemikiran logikal dalam penggunaan rumus-rumus di Excel. Sudah saya buka Microsoft Excel-nya. Tadi ada pembukaan Excel dari start, all program, atau di desktop, ataupun linknya ini kita cari Office-nya ya. Setelah dapat di Microsoft Office-nya, biasanya ada di, kita perlu scroll dulu. Nah, ini seperti ini Microsoft Office. Saya menggunakan Office 2013. Nah, mungkin ada yang versi-versi terbaru ya. Saya tidak mengikuti terus update-nya. Ini sudah tampil Microsoft Excel-nya. Kebetulan ini saya kecilkan dulu. Kebetulan mungkin ada tergeser. Nah, di Microsoft Excel ini ada namanya cell, ada namanya sheet. Ini cell A1, A2 dan seterusnya. Ini sheet, kita tambah sheet-nya satu lagi, sheet 2, sheet 1. Kita rubah sheet 2-nya. Nah, ini sheet 2, saya lebarkan sheet 1, B-nya masih tetap. Sekarang kita menyambung ke materi sebelumnya, yaitu tentang matematika dasar di siswa SMP ya, atau level D. Informatika di sini kita ada berpikir tentang mengolah data, di mana data tersebut disampelkan sebagai data yang sebenarnya pertama saya buat misalnya contoh nih, data nilai siswa kelas 8. Nah, 8 berapa ini terserah ya, 8 berapa? 8X atau 8A misalnya ya. Terus saya bikin di sini nomor, nama, terus di sini saya bikin uh, ada jenis kelamin biasanya ya, laki-laki atau perempuan ya, jika ya. Terus di sini ada nilai. Oke, nilai lagi. Ups. Nah, saat seperti ini kita bisa menggunakan F2 atau mengklik di sini untuk mengganti. Saya gunakan F2 saja. Nilai, enter. Nah, untuk nomor mungkin saya majet sel, nama juga saya majet sel, jenis kelamin saya majet sel. Terus nilai ini kan ada beberapa mata pelajaran. Saya contohkan misalnya IPA, IPS, matematika ya, MTK saja saya singkat. Terus misalnya ada PJOK, ada bahasa Inggris ya, ada bahasa Indonesia dan seterusnya. Kita ambil 5 pelajaran saja ya, yang sebenarnya pelajaran bisa sampai 11 dan tergantung juga kurikulumnya. Nah, ini saya majet sel biar cantik. Terus ini saya gunakan middle alike ya, agar berada di tengah. Dan mungkin agak lebih bagus kalau ini juga saya gunakan nanti saja ini judulnya. Mungkin nanti terakhirnya merapikannya. Yang pasti ini sudah ya, saya kasih garis dulu biar kelihatan. Dan nomor mungkin kita terlalu lebar, kita kecilkan. Dan nama kita lebarkan juga di bagian atas. Melebarkan tabel bisa dari sini, bisa dari format. Kita klik dulu. Kalau dari format kita klik di sini dan kita pilih column width yang awalnya adalah 8, kita rubah menjadi misalnya 2 kali lipatnya, misalnya menjadi 16. Agak sedikit lebar. Jenis kelamin mungkin nggak perlu lebar, kita cukup perlu ini saja karena hanya perlu laki-laki dan perempuan. Penomoran kemarin kita sudah belajar tentang 1, 2 urut angka berurut, bisa kita tarik ke bawah secara otomatis, tarik ke bawah. Nah, saya bikin 9 siswa saja. Nah, terus nama siswa misalnya namanya siapa ya? Namanya siswa ini kalau ngarang tambah susah kadang-kadang ya. Namanya misalnya Abai ya. Nah, ini kebetulan namanya ini ya. Nah, spasi saja langsung dia. Nah, saya buat satu huruf saja. Misalnya lagi Anissa, terus ada lagi Balkis, misalnya ada lagi nanti ada Dea, ada lagi misalnya Farel, ada lagi namanya mungkin Henny, ada lagi mungkin namanya Keisha ya, ada lagi namanya mungkin si M Yusril ya. Terus ada lagi misalnya namanya Aira ya. Nah, Airanya di bawah nggak apa-apa lah. Ya, ini jenis kelamin laki-laki perempuan bagusnya ya, kita ini saja. Abai mungkin laki-laki ya. Laki-laki saya gunakan huruf besar saja L. Sorry. L. Salah ketik lagi L. Perempuan, laki-laki.
Balkis perempuan, Dea perempuan, ya. Farel kayaknya laki-laki, namanya Henny kayaknya nama perempuan, Kesha juga biasanya perempuan, M Yusril kayaknya laki-laki, Airah perempuan. Oke, lebih banyak perempuan ya. Nah, nilai biasanya nilai ya, kita asal-asalan saja buat nilainya ya. Ya, jangan terlampau dipikirkan, oh ini salah nilainya. Kita bikin dulu nilainya sebagai sampel. Terus saya ketik lagi nilai IPS-nya ya. Kelebihan ya. Ya, dan seterusnya lah. Ya. Ya, karena kelamaan ngetiknya terpaksa saya copy paste saja nilainya. Ini copy mencontohkan copy dari blog ke ini saya paste menjadi nih transpose. Nah, misalnya. Terus di sini saya copy lagi menjadi misalnya saya ambil nilai yang ini lagi misalnya biar dia agak sedikit berantakan nilainya. Saya transpose lagi. Banyak sekali WA yang masuk ya. Terus misalnya ini nilainya kita copy yang ini kita paste ke bawah biar cepat ya. Ini mungkin kita ambil yang ini saja, salah ya, kita ketik aja lah biar cepat ya. Seperti itu kurang lebih ya, kita buat-buat saja lah biar cepat ya. Nah, sepertinya banyak sekali WA yang masuk, bunyi terus tang ting tang ting tang tung tang ting tang ting tung ya. Selesai nilainya. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan. Ini saya center text kan agar dia rapi. Di sini saya buat misalnya sebagai contoh sampel adalah menjumlah. Saya tuliskan di sini jumlah nilai. Nah, ini tak terlihat maka kita gunakan wrap text ya, yang pernah dipelajari sebelumnya, agar saat berada dalam satu sel tidak keluar dari selnya dan otomatis turun ke bawah dan otomatis melebarkan. Nah, ini mau menjumlahkan misalnya dari IPA, IPS, Matematika, PJOK dan Bahasa Inggris. Jumlah nilainya berapa? Maka kita menggunakan sama dengan sum. Ini saya tidak menggunakan rumus yang di atas ya, seperti yang di sini auto sum-nya. Jadi saya menggunakan sum seperti ini, buka kurung, untuk menjelaskan kepada siswa sekalian yaitu bagaimana caranya kita menganukan penilaian. Nah, di sini saya blok otomatis ya. Sebenarnya bisa kita ketik dengan D5 sampai dengan H5. Maksudnya di sini dari kolom baris sel D5 sampai dengan H5 ini terblok, lalu kita tutup kurung sebenarnya dan lalu di enter. Ini karena otomatis bisa kita enter. Maka nilainya adalah 356. Misalnya salah satu nilai saya rubah di sini menjadi 10 misalnya nilainya, otomatis nilainya akan berkurang. Nah, untuk ke bawah kita tinggal tarik saja rumusnya serut seperti ini. Nah, secara otomatis rumusnya akan berubah menjadi sum 6 karena sifat rumus ini ketika ditarik dia masih bersifat relatif ya. Jadi mengikuti di mana sel di copy. Terus yang berikutnya kita cari contoh lagi rumus statistik yang berikutnya yaitu rata. Oh, sudah tadi salah ketik ya, nggak apa-apa lah, rata-rata nilai. Ini kita wrap textkan juga. Ini kita kecilkan sedikit karena nggak perlu terlampau lebar. Rata-rata berarti kalau kita pakai matematika dasar sama dengan contohnya nih, kalau kita pakai matematika dasar ya, rumusnya terlampau panjang jadinya, buka kurung dulu, terus kita tambah ini satu-satu, ini ditambah sel D5, E5, F5, ini dan seterusnya, baru kita bagi. Karena ini ada 5 sel maka kita bagi menjadi 5 nilai. Nah, jadi rumusnya agak sedikit lambat menghitungnya ya. Maka sebenarnya rumus yang lebih baik kita menggunakan penggunaan fungsi statistik yaitu average. Tadi nilainya kita skip dulu 57,6 ya. Kita gunakan sekarang average. Average, sudah ada average di bawahnya. Tekan tab ya. Kita blok saja, artinya di sini dari D5 sampai H5 kita nilaikan total rata-rata dari 5 pelajaran ini, terus tutup kurung enter. Nah, nilainya sama 57,6. Kita tarik ke bawah. Nah, inilah yang menjadi matematika rumusnya tadi. Nah, oke, sekarang saya coba tampilkan rumusnya untuk bisa diingat ke siswa ya. Ini saya jadikan teks untuk menampilkan rumusnya ya sebagai contoh. Nanti mengingatkan saja. Ya. Nah, nih rumusnya nih D5. Kalau yang ini rumusnya saya bikin di bawah nih biar ini kalau ingin niru. Nah, kadang-kadang ketika saya bikinkan
rumusnya di bawah seperti ini, buat di atas ini masih menggunakan D13, jadinya nggak ngerti. Nah, kalau siswanya ngerti seperti itu. Nah, sekarang di bawah saya buat mencari nilai tertinggi. Nah, misalnya nilai tertinggi. Salah lagi. Nilai tertinggi. Misalnya berarti kita mencari nilai tertinggi dari pelajaran IPA, ya. Maka rumusnya sama dengan max buka kurung. Kita kalau tadi rumusnya ke samping, maka ini kita ke bawah karena kita mau mencari nilai di antara IPA seperti ini. Oops, sorry, ada salah mengetikkan mas. Oh, mas, pantas salah. Max ya harusnya ya. Max. Nah, maka dapat yang nilai 98. 98 saya ganti menjadi misalnya salah nih nilainya, bukan 98, rupanya adalah 68. Nah, maka nilai yang tertinggi adalah 95 di sini, yang karena ada nilai 95 di antara yang tertinggi. Terus di sini saya buat lagi nilai terendah. Nah, nilai terendah berarti nilai terendah di pelajaran IPA itu berapa sih? Nah, maka kita menggunakan rumus sama dengan min. Buka kurung, kita blok, terus kita enter. Nah, ini sudah kita dapatkan dua rumusnya. Ini F max ke atas dan satunya lagi adalah min, ya. Nah, kita blok di sini, kita tarik ke sebelah sini. Maka didapatlah adalah ini rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah. Oh, ada 10. Oh ya, karena di IPS ada 10. Oh, rupanya nilainya ini 100. Maka nilai tertinggi menjadi 100 dan nilai terendah berubah menjadi ke 49 ini. Nah, itulah salah satu contoh rumus. Saya buat lagi di sini. Biasanya untuk siswa-siswa mencontoh bisa men-screenshot nanti tampilan muncul. Nah, saya lebarkan satu ini biar kelihatan ya, sebagai contoh ya. Nah, saya tarik dikit sedikit kayak gini. Terus coba kita buat yang ini, kita buat yang ujung saja lah biar nanti kalau mau niru contoh ini. Nah, seperti ini min. Nah, ini rumusnya. Nah, contoh menjadikan teks ini sebenarnya untuk menampilkan saja rumusnya agar siswa-siswa sekalian mengerti. Judul saya tengahkan, manja yang center, cetak tebalkan, mungkin agak sedikit lebar, mungkin dikasih underline sebagai judul. Ya, ini kita bisa gunakan border. Kita pilih border saja agak mudah, dan ini juga kita bisa tarik garis. Untuk memberikan garis mungkin kita kasih garis satu saja untuk membuat garis seperti ini. Nah, inilah matematik fungsi statistik yang sebenarnya dipelajari di kelas 8 mungkin ya, di tingkat grade level D atau SMP kelas 8. Oke, saya besarkan tampilannya biar sedikit kelihatan. Mungkin ada yang ini mata-matanya agak minus ya, kita besarkan ini tampilannya. Oke, jika ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.